Assalamualaikum pemirsa, selamat datang kembali ke berita hari ini bersama saya Hamid, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar daftar pustaka, mengenai definisinya dan juga teknik menyusun daftar pustaka itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan banyak narasumber yang akan membantu saya kali ini. Langsung saja kita ke narasumber pertama. Kepada Rahmat, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya Rahmat akan menjelaskan definisi daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar lengkap sumber-sumber informasi yang digunakan dalam penulisan suatu karya tulis seperti makalah, tesis, atau buku. Sumber-sumber ini bisa berupa buku, artikel jurnal, situs web, atau sumber lainnya yang berkontribusi pada penelitian atau pembahasan yang Anda lakukan. Untuk menjelaskan kenapa daftar pustaka itu penting, akan dibahas oleh teman saya, William. Nah, mengapa daftar pustaka itu penting? Karena daftar pustaka itu memberikan rujukan mengenai sumber-sumber yang kita gunakan. Nah, ini guna untuk para pembaca bisa memverifikasi informasi yang diterima, untuk mengeksplorasi topik lebih lanjut, dan juga untuk memberikan sudut pandang yang lain terhadap subjek tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Tommy akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun daftar pustaka. Dalam penyusunan daftar pustaka terdapat beberapa langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu teman-teman sekalian harus mengumpulkan atau mencatat semua informasi penting terkait sumber, seperti nama penulis, judul, penerbit, tahun terbit. Nah, langkah yang kedua yaitu pastikan teman-teman sekalian mengikuti format kutipan yang benar, seperti APA, MLA, ataupun format yang telah ditentukan oleh lembaga atau jurnal yang teman-teman tuju. Jadi, itulah sedikit gambaran tentang penulisan daftar pustaka dan mengapa penting dalam penulisan ilmiah. Ingatlah untuk selalu memberikan penghormatan kepada penulis asli sumber-sumber yang teman tuju. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya tentang bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang akan disampaikan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rozi. Saya akan membahas tentang cara membuat daftar pustaka. Untuk membuat daftar pustaka sendiri akan berbeda tergantung di mana kalian mengambil informasinya. Entah itu jurnal, buku, internet maupun artikel. Untuk sekarang saya akan membahas tentang cara membuat daftar pustaka yang bersumber dari buku. Untuk daftar pustaka sendiri yang bersumber dari buku, yang perlu kalian perhatikan adalah urutan dan tanda bacanya. Untuk urutan pertama yaitu nama penulis. Nama penulis akan dituliskan dari nama belakangnya awalnya, kemudian koma, ditambah nama pertama, lalu ditambahkan dengan nama tengahnya. Apabila karya memiliki dua penulis atau lebih, akan mengikuti aturan pertama, kemudian ditambahkan simbol dan, lalu nama penulis kedua dan ketiganya. Apabila penulis memiliki gelar, maka gelar tersebut tidak perlu ditambahkan. Contohnya seperti ini. Apabila diberikan nama Dr. Hamid Kala Rombe, maka yang kita tulis pertama yaitu Rombe, nama belakang Rombe, kemudian koma, Hamid Kala. Sekian dari saya, selebihnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Muhammad Rial Gifari dengan NIM N101231119. Saya akan menjelaskan mengenai penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku pada bagian penulisan tahun terbit dan juga judul buku. Sebelum teman-teman melakukan penulisan tahun terbit buku, ada baiknya teman-teman mengetahui edisi dari buku yang teman-teman gunakan sebagai referensi. Mengapa? Karena biasanya pada tiap edisi buku yang berbeda-beda memiliki tahun terbit yang berbeda-beda juga. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan buku Atlas Histologi di Fior, edisi ke-12, di mana tahun terbit buku ini adalah tahun 2015. Edisi lain dari buku ini memiliki tahun terbit yang berbeda-beda juga. Lanjut, pada penulisan judul buku juga mengharuskan teman-teman untuk mengetahui edisi dari buku tersebut. Mengapa? Karena penulisan judul buku sebagai berikut. Atlas Histologi di Fior
dalam kurung edisi 12. Dan satu hal yang teman-teman perlu ketahui ketika teman-teman melakukan penulisan judul buku, yaitu setiap judul buku itu harus dimiringkan atau di italik. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya mengenai kota dan nama penerbit buku akan dibahas oleh teman saya berikutnya. Baik, saya Marvelin dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Jadi, setelah judul buku, urutan selanjutnya adalah kota dan nama penerbit. Ini merupakan urutan terakhir dalam penulisan daftar pustaka sebuah buku. Contohnya, di buku ini adalah nama penerbitnya. Dan biasanya untuk asal kota penerbit berada di halaman awal sebuah buku. Bagian terakhir ini diawali dengan penulisan nama kota. Setelah itu baru diikuti dengan penulisan nama penerbit yang dibatasi dengan tanda titik 2. Setelah mengetahui urutan-urutannya, jangan lupa bahwa keempat unsur tadi dibatasi dengan sebuah tanda titik. Untuk lebih jelas, saya akan berikan contohnya. Ini dia contoh penulisan daftar pustaka yang benar. Itu dia penjelasan mengenai penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Dan pembahasan mengenai penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Saya Muhammad Ihsan Firdaus akan menjelaskan penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah. Penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, koran, atau majalah tersebut tidak berbeda jauh dengan penulisan dari sumber berupa buku. Teman-teman pun perlu mencantumkan nama penulis, tahun terbit, judul artikel, hingga kota dan nama penerbit. Hanya saja, ada perbedaan penulisan untuk beberapa urutan tersebut, yakni sebagai berikut. Yang pertama, nama. Pastikan nama yang teman-teman tulis dalam daftar pustaka artikel tersebut adalah penulis artikelnya, bukan editor dari jurnal, koran, ataupun majalah yang menjadi sumber referensi. Yang kedua adalah judul. Dahulukan penulisan judul artikel yang menjadi sumber referensi. Penulisan tidak dengan format italik, melainkan tegak lurus, dengan pemberian tanda kutip, pembuka dan penutup. Setelah itu, lanjutkan dengan penulisan sumber jurnal ataupun majalah yang memuat artikel tersebut. Penulisan nama jurnal, majalah, atau koran baru dicetak miring. Ikutkan di halaman berapa artikel tersebut dimuat yang ditulis dalam tanda kurung. Oke, untuk pemberian contoh dari pemberian daftar pustaka tersebut akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Saputra Partang dengan stambuk N10123056. Terima kasih kepada saudara Iksan yang telah menjelaskan tata cara menulis daftar pustaka dengan sumber artikel jurnal. Selanjutnya saya akan memberitahu contoh dari daftar pustaka berdasarkan artikel jurnal. Sebelum itu saya akan memberikan data artikelnya terlebih dahulu. Contohnya judul jurnalnya yaitu Sirok Bastra, Jurnal Kebahasan dan Kesastraan volume 1. Judul artikel Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Tahun terbitnya 2013. Penerbitnya Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penulisnya Umar Solihan dan kota terbitnya Pangkal Pinang. Tata cara penulisan daftar pustakanya yaitu diawali dengan nama penulisnya, yaitu Umar Solihan. Tata caranya yaitu diawali dengan nama belakangnya terlebih dahulu, terus koma nama depannya, seperti Solihan, Umar. Dilanjutkan dengan tahun terbitnya, Solihan, Umar, titik 2013. Titik, lanjutkan dengan judul artikel, yaitu Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang. Untuk menulis judul artikelnya itu diawali dengan tanda kutip dan diakhiri oleh tanda kutip juga, sehingga menjadi tanda kutip Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik Kota Pangkal Pinang.
Lanjut, kata dalam. Setelah menulis judul artikel, dilanjutkan dengan kata dalam, sambung dengan judul jurnalnya. Dalam Sirok Bastra, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan volume 1. Jika kita ambil contoh, mengambil referensi dari halaman, contohnya halaman 5 sampai halaman 10, kita buka kurung halaman 5 garis datar 10. Tata letak penulisannya itu setelah menuliskan judul jurnalnya. Setelah itu titik dan memberikan nama kota terbitnya. Setelah menulis halaman, titik, tulis Pangkal Pinang, titik 2, penerbitnya. Jadi setelah itu Pangkal Pinang, titik 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Awalia akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu penulisan daftar pustaka dari internet. Selain dari artikel cetak, tidak jarang seseorang juga mengambil sumber tulisannya secara online dari internet. Untuk penulisan daftar pustaka seperti ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah penulisan nama. Penulisan nama untuk artikel daring tidak berbeda dengan penulisan nama untuk artikel cetak maupun yang bersumber dari buku. Yang kedua adalah penulisan tahun penayangan. Kita harus menuliskan tahun penayangan dari artikel yang kita kutip. Yang ketiga adalah penulisan judul. Penulisan judul untuk artikel daring tidak ditulis secara italik, melainkan hanya dilengkapi oleh 2 tanda kutip. Yang keempat, penulisan alamat URL. Jangan lupa untuk menyalin alamat URL agar bisa diakses jika ada yang ingin membuktikan kebenarannya. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Esther Tavina Maringka dengan NIM N210-23070. Saya akan menjelaskan poin bagian 5, yaitu waktu pengambilan. Di bagian akhir, jangan lupa untuk mencantumkan waktu pengambilan artikel daring secara lengkap, yakni tanggal dan jam saat kamu mengunduh atau menjadikannya referensi. Poin selanjutnya teman saya akan melanjutkannya. Baik, saya Wiwi dan saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selain urutan, masalah tanda batas dalam daftar pustaka artikel internet atau daring agar berbeda dengan penulisan dari sumber cetak. Tanda titik sebagai batas hanya berlaku untuk mengakhiri nama penulis dan tahun penayangan. Sementara itu, pembatasan dari judul ke URL dan dari URL ke waktu pengambilan data berupa tanda koma. Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan sebuah contoh. Ini dia contoh yang benar untuk daftar pustaka yang sumbernya dari internet. Demikian penjelasan mengenai penulisan daftar pustaka dari internet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Sondak dengan NIM N210-23092. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan style APA, MLA, dan IEEE. Style APA. Penulisan APA biasanya dimulai dengan nama belakang penulis, contoh Hadi Kusumo. Jika di daftar pustaka maka tertulis Kusumo H. Selebihnya seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya sebelumnya. Style MLA. MLA style memiliki ciri khusus dalam penulisannya. Beberapa yaitu tahun terbit diletakkan di bagian akhir, ditambahkan informasi jenis media, cetak, online, web, dan lain-lain. Sumber online cukup tanggal, bulan, dan tahun akses yang ditampilkan tanpa menyebutkan sumber aslinya atau sumber online. Kutipan dalam halaman cukup menuliskan kata akhir dan nomor halaman kutipan. Berikut contohnya. Tiga, Style IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Sistem ini menggunakan sistem kutipan numerik di mana sumber-sumber diberi nomor sesuai dengan urutan yang dirujuk dalam teks, dan setiap kutipan berkolerasi dengan daftar referensi bernomor di bagian akhir dokumen.
Kutipan dalam teks dalam tanda kurung siku merujuk pada kutipan lengkap yang terdapat dalam daftar referensi di bagian akhir makalah. Daftar referensi disusun secara numerik, bukan abjad, dan berisi informasi spesifik tentang sumber, seperti nama penulis, judul, tanggal publikasi, dan nomor halaman. Berikut contohnya.